Yang nolak cuma Abu Lahab sama istrinya nih. Nabi SAW pada saat itu karena diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwahkan Islam ini, turun firman Allah setelah itu, setelah menyampaikan ke masyarakat Mekah, fokus sekarang hai Muhammad ke kerabatmu juga, panggil mereka semua. Semua kerabatmu dakwahi. Turun firman Allah langsung waktu itu dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 214. Satu ayat saja turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Sekarang hai Muhammad, berikan peringatan kerabat-kerabat terdekatmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabatnya dari keturunan Abdul Muttalib pada saat itu di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya yang bersama dengan Khadijah. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam bicara, waktu sudah kumpul semua kerabatnya, diundang Nabi SAW siapin makanan, undang mereka. Rencananya habis makan mau disampaikan. Abu Lahab datang juga waktu itu. Datang orang ini, belum Nabi SAW bicara, baru datang. Orang sudah kumpul semua, langsung dia bilang, hai Muhammad, bila engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan agamamu yang kemarin kau sampaikan, maka jangan kau bicara. Ini perasaan dia seorang paman, maka harus ponakannya dengar. Nah, ini satu hal yang buruk ya. Nah, banyak orang begitu. Ada orang tua, ada paman, kadang-kadang walaupun ponakannya itu benar atau anaknya benar, dia nggak mau dengar. Ini kebodohan ini ya. Tidak benar seperti ini. Harusnya kita bijaksana, kalau itu benar walaupun dari lisan anak kecil kita harus dengar. Mungkin seseorang minum berdiri lalu anaknya mengatakan, ayah jangan minum berdiri. Benar. Oh iya nak, terima kasih. Mestinya begitu. Ah, kamu anak kecil ngerti apa? Tidak boleh menolak kebenaran, gitu kan? Ini bahaya ya, tidak boleh sama sekali. Abu Lahab begitu prinsipnya, dia menganggap Nabi SAW ponakan berarti harus lebih di bawah. Mau lebih pintar, mau apa, nggak penting gitu. Maka dia ribut. Nabi SAW pun akhirnya melihat kejadian tersebut. Nabi tidak mau bicara. Sudahlah, silakan makan semuanya. Habis makan bubar. Nabi SAW akhirnya mengundang beberapa hari lagi kemudian seluruh kerabat kecuali Abu Lahab. Dalam buku itu semua datang, silakan dikirimin undangan kecuali orang ini, jangan diundang. Waktu semuanya datang, habis makan, Abu Lahab nggak tahu berita nih. Nabi SAW sampaikan, saya begini, saya utusan Allah, turun firmannya Allah, saya telah ketemu sama Jibril. Diceritakan semua panjang lebar. Dan yang pertama masuk Islam adalah Sofia radhiyallahu anha, tante Nabi SAW yang mulia, ibunya Zubair bin Awam gitu kan. Dakwah Islam makin menyebar pada saat itu. Setelah kerabat-kerabat Nabi SAW ada yang terima, ada yang tidak. Tapi yang disebutkan dalam buku sejarah pada saat pertemuan itu yang langsung mengucapkan syahadat adalah Sofia gitu. Apalagi anaknya Zubair sudah masuk Islam sebelum ibunya, tadi di tangan Abu Bakar kan gitu. Dakwah Islam menyebar teman-teman sekalian pada saat itu di Mekah dan sangat cepat sekali ya. Tapi kebanyakan yang memeluk ini adalah orang-orang yang miskin dan kalangan-kalangan di bawah gitu, terutama dari hamba sahaya. Yang terkenal kisahnya masyhur adalah orang yang sangat mulia, Yasir radhiyallahu anhu bersama istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, yang terkenal dua-duanya orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Dan juga anak mereka Ammar radhiyallahu anhum. Juga ada dari kalangan budak yang lain seperti Khabbab bin Arad, Bilal bin Rabah, Suhaib ar-Rumi, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua adalah orang-orang yang dulu pekerja. Abdullah bin Mas'ud bukan sahaya ya, tapi dia pengembala kambing. Nanti akan kita jelaskan bagaimana Abdullah bin Mas'ud pada saat menebas lehernya Abu Jahal di perang Badr. Nanti akan ada kisah sendiri masalah itu. Tapi yang jelas waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang waktu itu mengiklankan Islamnya, maka ia menjaharkan Al-Quran di depan Ka'bah. Waktu sudah mulai beberapa hari berjalan, sudah mulai banyak ayat yang turun, Abu Bakar sudah mulai menghafal gitu kan ayat-ayat yang di situ. Lalu Abu Bakar datang, kemudian beliau membaca depan Ka'bah. Maka mendengar bacaan tersebut orang-orang Quraisy datang mengeroyokinya sampai darah memenuhi wajahnya radhiyallahu anhu, tapi beliau tidak berhenti membaca sampai selesai surahnya. Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Sahabat Nabi yang mulia ini, beliau pengembala kambing dan orangnya sangat kurus, kecil Abdullah bin Mas'ud ini. Sampai-sampai teman-teman sekalian, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud ini, sampai nanti waktu sudah hijrah di Madinah, satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, kemudian ditiup oleh angin. Akhirnya kainnya di bagian bawah tersingkap, menyingkap pahanya. Saking kecilnya betisnya sampai sahabat tertawa. Spontan mereka tertawakan, bukan niat mengolok ya. Karena tiba-tiba lihat kok lucu, kecil sekali gitu. Akhirnya diketawain.
Apa yang dilihat teman-teman sekalian? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, apakah kalian menertawakan kecil betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betis Ibnu Mas'ud itu ditimbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Apa yang Abdullah bin Mas'ud lakukan teman-teman sekalian? Orang yang kurus kecil badannya baru menghafal surah Ar-Rahman sebagian ayatnya. Dihafal, turun pada saat itu, kemudian dia mulai hafal beberapa ayat. Lalu dia tidak disuruh apa-apa nih. Dia datang ke dekat Ka'bah, cari batu yang tinggi, duduk, baca dengan suara keras. Orang-orang Quraisy lihat Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing, bagi mereka ini rendah sekali. Langsung datang dikeroyokin, digebukin, dikeroyokin luar biasa sampai berdarah-darah. Dia nggak berhenti, sampai dia berhenti di hafalannya. Dalam kondisi berdarah-darah teman-teman sekalian, sudah berhenti dia baca, dilepas sama Quraisy, dia pulang. Pergi ke rumah Darul Arqam namanya, tempat pertemuan Nabi SAW dan para sahabat. Begitu sahabat lihat dan Nabi SAW lihat, ada apa dengan kau? Ya Rasulullah, saya baca Quran depan Ka'bah dan mereka keroyoki saya. Kata mereka, kata para sahabat, wahai Abdullah, jangan kau lakukan itu. Badanmu kecil begini, ya, ini bisa sakit, bisa mati, bisa patah semua ini, dikeroyokan sama orang. Rasulullah SAW juga mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau paksakan dirimu. Kata dia, ya Rasulullah, kalau anda mau suruh saya, besok saya kembali baca lagi. Jadi subhanallah, keimanan itu kalau memang orang pepatah bahasa Arab mengatakan ya, kekuatan itu ada di hati manusia, bukan di fisiknya. Kalau hatinya kuat seperti baja teman-teman sekalian, makanya iman itu dalam hati. Kalau hati buat seperti baja, biar badannya kurus nggak penting itu. Ada orang subhanallah badannya seperti gentong besarnya, tapi hatinya kecil, ciut, gitu. Disentil sedikit sudah nangis, gitu kan. Ada nanti di perang Uhud kisah Julaibib, sahabat Nabi yang kecil sekali badannya, sampai Nabi angkat dengan satu tangan untuk lihat jenazahnya, tapi dia membunuh 9 orang Quraisy, ya, mati di tangannya dia. Jadi keberanian dan kekuatan itu di hati seseorang, gitu, bukan di fisiknya. Pada saat dakwah mulai gencar teman-teman sekalian, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah, dan bagi mereka, mereka anggap para sahabat mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mungkin sahabat-sahabat bukan mencaci maki ya. Para sahabat tidak mencaci maki, para sahabat cuma mengatakan, untuk apa kalian sembah berhala ini? Batu, kalian yang pahat, kalian yang ukir, kalian yang taruh, kalian yang kasih nama, ngapain disembah? Kalian tahu kan ada Tuhan namanya Allah, kembali ke Allah saja, juga makhluknya Allah. Mereka anggap itu mencaci maki Tuhan mereka. Lalu mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utama Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Abu Talib pasti kadang kafir pada saat itu, tapi Abu Talib melindungi Nabi SAW. Dan mereka menyerang Nabi nggak berani, karena tradisi di zaman waktu itu, kalau ada satu orang diganggu, maka sukunya semua membelanya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka datang kepada Abu Talib berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda ini sangat mengganggu kami. Sementara ia berada dalam naungan anda, kami minta biarkan kami yang mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib menjawab, tidak mungkin, itu ponakan saya, jadi tidak boleh ada yang ganggu. Ganggu perang suku nih, nggak bisa. Baiklah, Abu Talib ini belum tahu ya, apa yang didakwakan Nabi SAW belum disampaikan oleh Nabi SAW ke Abu Talib ini. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy dengan kekecewaan, namun karena Nabi SAW terus saja gencar berdakwah, tiap hari masuk, dan mereka menganggap itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, hanya mereka ketemu lagi sama Abu Talib yang kedua kali, mereka mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya, dan mereka bilang, kami sudah tidak sabar nih Abu Talib. Melihat keadaan sudah memanas, dan Quraisy sudah mengatakan, kalaupun kamu mau perang Abu Talib, kami siap berperang. Harus diberhentikan nih, ponakanmu selalu mencaci maki, setiap tawaf melihat patung dicaci maki, ini apa, untuk apa disembah, gitu, diingatin. Maka Nabi SAW pun dipanggil oleh Abu Talib. Kemudian mulailah Abu Talib bertanya, apa sebenarnya yang sedang kau bawa ini, hai ponakanku? Apa ajaran apa ini? Maka Nabi SAW jelaskan, begini hai paman, begini hai paman, dijelaskan semua tentang Islam. Kalian kan sudah beriman pada Allah, kalian tahu Allah, ini Allah mengutus saya mengajar, memurnikan ajaran syariat, memurnikan ajaran tidak boleh menyembah berhala-berhala. Diterangkan panjang lebar kepada Abu Talib, sampai Abu Talib sudah memahami apa isi ajaran Nabi SAW. Lalu mereka, Abu Talib setelah dengar itu, setelah dengar tadi ajaran itu, dianggap ajaran ini tidak salah. Kenapa mereka melarangmu? Baik ponakanku, kira-kira bisa negosiasi nggak? Artinya ajaran ini jangan kamu sebarkan kemana-mana, ke orang-orang saja yang mau, daripada kamu tawaf, kamu akhirnya dianggap mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Bisa enggak?
Atau kamu tinggalkan aja ajaran itu, kamu kembali ke ajaran nenek moyangmu. Kata Nabi SAW kalimat yang membuat Abu Talib akhirnya tidak bisa berbicara. Beliau mengatakan, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka itu orang-orang Quraisy meletakkan pada tangan kananku matahari. Matahari kan luar biasa nilainya bagi manusia. Kalau nggak terbit matahari gelap semua, gitu kan? Kalau matahari itu mereka berhasil ambil, mereka kasih ke saya, taruh di tangan kanan saya, ini milikmu hai Muhammad, matahari saya yang pegang, di tangan kiriku bulan, supaya aku meninggalkan apa yang aku sedang dakwakan ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Makna ini kalimatnya bobotnya berat ya, artinya walaupun saya sampai mati nggak bakal saya tinggalin nih. Abu Talib waktu itu kebetulan lagi berduduk sama beberapa suku-sukunya dia, suku Abdul Muttalib, suku Hashim lagi kumpul. Tiba-tiba saja mereka bilang, luar biasa kau pertahankan, kalau gitu dakwain aja, nggak apa-apa, gitu kan? Silakan. Jadi yang kafir pun mengatakan nggak apa-apa, dakwah. Biar kau caci maki Tuhan kami nggak apa-apa, kami akan bela gitu. Sampai mereka bilang begitu. Melihat tekad Nabi SAW, saya bilang dalam tulisan saya ini, yang begitu besar dalam mempertahankan dakwanya, maka Abu Talib dan teman-temannya dan suku-sukunya semua mengatakan, demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang engkau inginkan sampaikan, bicara terserah kamu, silakan. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW lebih gencar lagi berdakwah, gitu ya. Sekali lagi orang-orang Quraisy tidak dapat bersabar nih. Lalu mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW dengan cara mencoba merayu Abu Talib. Caranya apa? Mengutus ke Abu Talib seorang anak muda yang tampan, yang pintar, dicari yang kira-kira fisiknya dekat dengan Nabi. Nabi SAW kan orangnya tinggi, kekar, putih, gagah, banyak kelebihan Nabi SAW. Mereka cari siapa kira-kira yang anak muda Mekah yang mirip seperti itu. Ditemukanlah seseorang yang mirip, tapi tentu jauh lah ya. Namanya Amarah bin Walid. Amarah bin Walid ini terkenal sekali, ayahnya tokoh Quraisy, orang kaya raya, jarang keluar. Kalau dia keluar jadi perhatiannya orang. Di rumah kalau keluar pakai baju bagus, wangi, tampan, segala macam. Orang semua jadi bicara tentang Amarah bin Walid ini. Mereka bawa Amarah bin Walid ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, ambil nih Amarah nih, jadikan anak kamu sebagai ganti Muhammad. Kasih Muhammad buat kami. Ambil nih sudah. Ayahnya pun siap. Ambil saja silakan. Jadikan anak kamu. Kata Abu Talib apa? Membuat mereka hanya putus asa. Abu Talib bilang, sungguh aneh kalian hai Quraisy. Kalian kasih anaknya orang lain untuk saya kasih makan, lalu kalian minta ponakan saya untuk kalian bunuh. Mustahil itu. Nggak mungkin. Bawa ini Amarah pulang. Pulang. Karena Abu Talib ya, menutup semua jalan-jalan Quraisy ini, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat melakukan dua hal. Yang pertama, mereka mengajak Nabi SAW berdebat. Mereka ajak Nabi SAW berdebat dengan mengutus orang yang paling pintar di mata mereka. Waktu itu orang yang paling pintar teman-teman sekalian dianggap orang nomor satunya Mekah, namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini dalam riwayat masyhur mendatangi Nabi SAW lalu dia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena kamu kena sihir, kamu sakit sehingga kamu ngomong seperti itu, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib yang terbaik supaya kau sembuh. Hai Muhammad, bila ini karena kamu ingin kaya, mau jadi orang kaya raya, nggak usah khawatir. Kami akan kumpulkan semampu kami seluruh harta yang kami miliki dan kami akan hadiahkan kepada kamu sehingga kau menjadi orang terkaya Mekah. Tapi berhenti. Bila Muhammad, karena kau ingin kemuliaan, maka kami akan menyanjungmu. Nggak usah berdakwah begini, kami akan nobatkan kamu orang yang paling kami muliakan. Kalau seandainya kau ingin menjadi raja, hai Muhammad, penawaran dari Quraisy, ini orang utusannya Quraisy nih. Nabi bilang iya, diiyakan semuanya. Kalau kau berdakwah ini untuk menjadi raja, kami akan nobatkan kau jadi raja kami. Bila kau ingin wanita, maka yang kau nikahi, kamu tinggal menunjuk wanita manapun yang kau inginkan, kami akan nikahkan sama kamu. Semua diucapkan oleh Al-Walid sementara Nabi SAW diam, tidak ngomong, dibiarin ngomong. Dan ini salah satu adab dalam berdebat. Kalau lawan kita, rival kita lagi ngomong, biarin dia ngomong dulu. Karena nggak akan selesai-selesai masalahnya kalau tidak dituntaskan.
Poinnya apa saja? Sudah selesai? Baik, kita jawab satu persatu. Nabi SAW, teman-teman sekalian, waktu melihat Walid sudah selesai, dia mengatakan, apa kau sudah selesai, hai Walid? Dia bilang, iya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu dengarkan baik-baik dari saya, sebagaimana saya dengarkan dari kamu baik-baik tadi. Dia bilang, iya, baik, silakan. Dan ini pertama kali Al-Walid mendengarkan dari Nabi SAW ayat Al-Quran secara langsung. Turun waktu itu surah Al-Fussilat, ya. Surah Fussilat, surah nomor 41, turun beberapa ayat. Ada hadis sejarah mengatakan 10-15 ayat, ada yang mengatakan turun lengkap sampai 54 ayat. Saya akan bacakan ayatnya tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Ini Nabi nggak bicara apa-apa ya, nggak jawab apa-apa. Nabi bacain ayat Al-Quran karena dia tahu bahasa Arab orang ini. Dalam bahasa Quraisy turun Al-Quran. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا faqul anzartukum sa'iqata mithla sa'iqati adin wa thamud. Kurang lebih saksi bahasan sampai sini 13 ayat ya. Walaupun surah ini adalah 50 sekian ayat. Allah berfirman Hamim, dan huruf-huruf awal dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu artinya karena belum pernah ditafsirkan kepada kita oleh Nabi SAW. Turun begitu, sahabat pun tidak bertanya, maka dinukil kepada para tabi'in dan para ulama ahli sunnah seperti itu. Kemudian dikatakan diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab yang gunanya agar kaum itu di Mekah memahaminya, yang membawa berita gembira bagi yang patuh dan membawa peringatan bagi orang-orang yang melanggar tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya dari apa yang kamu seru hai Muhammad kepada kami, dan telinga kami ada sumbatannya, dan antara kami dan antara kamu ada dinding pemisah dari keyakinan. Maka bekerjalah, berbuatlah kau hai Muhammad, sungguh kami pun mau berbuat. Katakanlah hai Muhammad, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, sama, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kalian adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam, dan dia yang telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh di atas bumi itu, dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia Allah menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih berupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi pada saat sudah diciptakan, datanglah kalian berdua kepadaku dengan menurut perintahku dengan suka atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, langit dan bumi, kami datang dengan suka hati wahai Tuhan kami. Maka dia Allah menjadikannya langit 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, maksudnya diciptakan malaikat dan tugas-tugasnya. Dan juga langit yang paling dekat dan bintang-bintang yang cemerlang yang kami selalu memelihara dengan sebaik-baiknya.
Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah rincikan semua. Di ayat 13-nya, terakhir di sini, kata Allah SWT, jika mereka berpaling, hai Muhammad, katakan pada mereka, mereka nolak untuk mengisahkan Allah ini, tetap menyembah berhala, katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir, seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan Thamud. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kebetulan Nabi Hud sama Nabi Saleh adalah turunan Arab. Turunan Arab. Dan orang-orang Arab faham benar tentang kejadian dua kaum ini. Bagaimana Allah menurunkan bagi mereka petir-petir yang menyambar dan membakar mereka. Sehingga membuat mereka hangus di tempat. Gitu. Dan orang-orang Mekah tahu betul tentang kejadian kaum Ad dan Thamud. Pada saat Al-Walid tahu cerita itu, orang-orang Mekah tahu cerita Ad dan Thamud, tahu betul ceritanya. Kok bisa Muhammad menyebutkan masalah itu? Dan tiba-tiba karena dia dengar Al-Quran dengan tenang, dia memang mau tahu apa isinya, maka Al-Walid pun ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya, lalu menutup mulut Nabi SAW sambil berkata, cukup hai Muhammad, saya memohon kepadamu, jangan kau baca lagi apa yang kau bacakan tadi, takutlah, ya, bertakwalah. Dia bilang, Walid bilang sama Nabi SAW, berhentilah, jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu. Maksudnya jangan sampai Allah turunkan petir, kami semua mati karena permintaanmu itu. Dia ulangi sampai 3 kali. Berarti di sini ayat Al-Quran berbekas pada hatinya Al-Walid ibn Mughirah. Lalu ia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ayat tadi Al-Quran surah Fussilat itu sampai selesai. Lalu kata Nabi SAW, ini yang aku miliki, ini yang aku bawa. Ini Al-Quran yang berbicara langsung sendiri. Al-Quran itu bisa berbicara sendiri. Orang kalau baca dia terjemahkan dirinya sendiri. Kita jadi tahu gitu kan. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, setelah Nabi SAW mengatakan inilah yang aku miliki, Nabi SAW tidak berdialog dengan Al-Walid, tetapi hanya membacakan padanya ayat Al-Quran. Maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid pun tidak dapat melanjutkan dialognya. Ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan. Ia benar-benar tersentuh. Lalu ia berdiri dan di tempat duduknya lalu menuju ke Darun Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Pada saat itu pun, waktu dia berangkat tadi wajahnya merah, emosi. Dia siap mengalahkan Nabi SAW karena dia tahu dia pintar gitu. Waktu dia kembali, orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah, Al-Walid ibn Mughirah wajahnya tidak seperti pada saat dia berangkat. Sekarang malah dia kelihatannya orangnya tenang, gak emosi. Orang-orang Quraisy mengatakan, ada apa nih? Hai Al-Walid, ada apa dengan kau? Al-Walid mengatakan, demi Allah, dia bilang sama kaumnya, orang-orang Quraisy, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ketahuilah, sungguh perkataannya Muhammad, Al-Quran itu sangat indah, juga sangat jelas. Perkataan tertingginya, yang paling bagusnya, sungguh telah berbuah. Orang kalau dengar pasti bisa faham. Dan perkataan yang paling sederhananya, Al-Quran itu telah mencukupi, juga sudah terincikan. Dan pastilah perkataannya itu akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Ini kata siapa? Kata dutanya Quraisy yang diakui orang yang paling pintar pada saat itu. Nabi SAW dikerunai Al-Quran karena memang kaumnya pada saat itu sangat menjunjung tinggi sastra dan menjadi peradaban mereka. Baik, melihat keadaan Al-Walid berubah teman-teman sekalian, serentak orang-orang Quraisy pun berada dalam nada berkata, wahai Walid, apa engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah tidak, aku hanya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Lalu orang-orang Quraisy bilang, mungkin itu cuma syair-syair. Syair memang susunannya bagus, gitu kan? Al-Walid mengatakan, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian yang tahu syair lebih daripada saya. Saya orang yang paling tahu, kalian tahu saya orang paling pintar dalam syair. Dan itu bukan sama sekali syair. Perkataan Muhammad bukan syair. Baik, mereka bilang, kalau begitu hai Walid, berarti Muhammad peramal, penyamun, penyihir. Peramal dan penyamun. Maka Walid mengatakan, aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Gak ada menyan-menyan, gak ada apa, gak ada. Dia cuma baca ayat Al-Quran dan saya tersentuh. Lalu mereka bilang, orang Quraisy lagi, kalau begitu mungkin dia orang gila atau kesurupan syaitan, kesurupan jin. Kata Quraisy begitu dalam riwayat. Al-Walid menjawab, aku tahu semua sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang gila dan kesurupan, gitu kan. Tidak ada pada Muhammad. Normal, tenang, tidak ada apa-apa. Mereka bilang, kalau begitu dia penyihir. Tadi peramal sama penyamun, ya sekarang penyihir. Dia bisa menyihir orang. Al-Walid mengatakan, aku sangat tahu semua penyihir-penyihir Jazirah Arab.
Semua aku kenal. Dan aku tahu perilaku-perilaku mereka.